Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita akan mencoba untuk yang ketiga, yakni Sevima Etling. Ini produk dalam negeri ya, jadi yang ini memang yang membuat perusahaan dalam negeri, Sevima namanya. Dia punya banyak produk, salah satunya Etling ini Bapak Ibu sekalian. Ini sudah ada juga di Google Play, dan yang perlu dicatat, Etling ini dia fokusnya memang di perguruan tinggi. Nanti ada juga list semua perguruan tinggi yang ada di Indonesia sudah ada di sini Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Nah ini kalau di sini ini ada Edlink Pro, dia ini berbeda kayak Classroom ataupun Edmodo tadi ya, yang totally free. Kalau Edlink ini dia ada freemium istilahnya, free dan premium. Jadi ada yang versi gratis, ada yang versi premium atau yang pro ini. Enaknya kalau di Sevima Bapak Ibu sekalian, panduannya lengkap sekali. Kalau Bapak Ibu masuk di halaman utamanya di app.edlink.id di sini, ini halaman utamanya ya. Bapak Ibu bisa klik di panduan di sini. Dia panduannya lengkap sekali. Nah, ini ada user guide-nya, mulai dari alurnya seperti apa, ada video tutorial untuk mobile apps-nya dan untuk websitenya, sama ada beberapa dokumentasi lainnya bagaimana caranya register, login, dan seterusnya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu nanti misalkan langsung masuk ke panduan sini, belajar sendiri bisa gitu ya. Tapi nanti akan saya share juga di video ini bagaimana cara ringkasnya itu, cara cepatnya untuk bisa memfamiliarisasi terkait dengan ini. Detailnya bagaimana mensinkronisasikan dengan akun Siakat dan sebagainya, Bapak Ibu bisa belajar langsung di tutorial di sini Bapak Ibu sekalian. Salah satu yang unggulan dari Sevima di sini adalah dia ada fitur oh ini ada promonya COVID. Edlink ini dia ada fitur absensi online langsung, dan juga ada fitur untuk bimbel. Bimbel itu yang, tapi bimbel ini yang pro ya, yang pro di sini itu sekalian. Jadi nanti misalkan ada bimbel untuk UTBK, sekarang UTBK ya, untuk masuk misalkan dan sebagainya, dia ada di sini. Nah ini kita misalkan lebih baru, kita bisa gabung sekarang. Ini ya. Nanti bisa memasukkan alamat email dan seterusnya, atau paling gampang ini, nah, kita bisa masuk pakai akun Google kita, ya, the power of API. Jadi kita bisa enak ya Bapak Ibu sekalian, kita bisa nanti login pakai akun Google dan seterusnya. Kebetulan ini belum bisa Facebook, tapi baru Google saja. Kita bisa masuk Google. Kebetulan saya sudah nyoba tadi pakai akun Gmail saya ini. Nanti Bapak Ibu bisa memasukkan sesuai dengan email Gmail Bapak Ibu sekalian. Nah ini adalah halaman utama dari Edlink atau Sevima. Hampir mirip-mirip sebenarnya semuanya, dengan mirip Facebook seperti ini. Ada timelinenya di sini, ada apa menu di sebelah sini dan sebagainya. Akun kita ada di sini. Nah ini kebetulan kita sudah memilih kampusnya. Kalau Bapak Ibu membuat baru, itu nanti Bapak Ibu akan mengisikan profilnya itu dari kampus mana sekalian. Ya. Seperti itu nanti. Di sini ada user guide-nya juga sama. Kita bisa klik di sini, nanti akan masuk ke file tadi. Nah, cukup lengkap ya user guide-nya di sini. Jadi menunya di halaman utama juga ada, di halaman profil kita juga ada. Kita kembali ke beranda lagi. Nah, salah satu fitur unggulan yang ada di Edlink juga daripada Edmodo atau Classroom, itu kita bisa ekspor Bapak Ibu. Kita bisa mencari kelas umum misalkan yang mau kita pelajari. Jadi kelas ini dibuka oleh orang lain, yang di-set umum, publik gitu. Jadi kita bisa ikut belajar di sana. Misalkan ini ya, ada keperawatan jiwa ini loh, ini terakhir 3 jam yang lalu. Ada pengantar bisnis, ada agama, ada manajemen pemasaran dan seterusnya, perilaku konsumen. Nah ini misalnya, ini kita bisa ikut apa namanya kelas dari orang-orang di sini semuanya. Ini ada, oh ini ada peternak muksin. Ini ada juga mata kuliah dari jurusannya juga ada Bapak Ibu sekalian. Nah ini misalkan ya, jadi kita bisa cari di sini ini semuanya yang terkait dengan apa yang ingin kita pelajari bareng seperti itu. Kalau kita balik ke kelas kita sendiri, kita bisa klik lagi ke beranda ini ya. Ini juga ada kelas Helpdesk Edlink. Kelas Helpdesk Edlink ini adalah ini kelasnya
otomatis kalau kita daftar baru, kita akan tergabung di kelas helpdesk ini. Misalnya kita ada kendala, oh nggak bisa posting atau gagal ini dan sebagainya, kita bisa langsung masuk ke kelas helpdesk ini, kita bisa langsung bertanya ke guru, teacher ataupun fasilitator ya istilahnya yang ada di Edlink ini Bapak Ibu sekalian. Ini ada pengelolanya, bahkan mereka juga punya promo-promo yang kemarin pernah dilakukan juga di sini. Seperti itu. Nah, kalau membuat kelas di sini bagaimana? Di sini kita masuk ke kelas. Nah, ini ya. Kelas umum di sini. Saya sudah pernah membuat kelas ERP namanya umum ya baru satu dan sebagainya ini. Nah, kalau kita mau membuat kelas baru, kita klik di sini, buat. Nah, misalkan ini tadi kita tambahkan kelas baru ya. Share e-learning gratis misalnya. Nama kelasnya learning. Nah, ini kita bisa pilih pribadi atau publik. Bedanya apa? Bedanya yang tadi Bapak Ibu sekalian. Kalau kita set publik, kelas kita ini akan muncul di jelajahi tadi, di menu jelajahi tadi, ekspornya tadi. Nah, jadi nanti orang lain ketika mau join ya dia bisa aja request untuk join. Seperti itu. Kalau publik. Tapi kalau kita kan enggak ada, aku enggak mau ini kelasnya hanya untuk siswaku saja, hanya untuk kelas internal saja. Kita bisa pilih yang pribadi. Nah, ini warnanya kita bisa pilih, ini hanya warna tema saja. Ini saya pilih yang warna biru saja misalnya. Oke. Ini kita buat. Kelas name harus berupa huruf atau angka. Oh, ini nama mata. Oh, nama mata kuliah harus kode kecil ya. Maaf, misalkan ini kita buat aja EL01 gitu ya. Oh, maaf, tadi salah, malah bener ini. Ini yang harus kode. Maksimal 5 karakter. Berarti share EL01 ini aja. Nah, nah ini jadi akan muncul tadi ya. Ini yang kelas saya yang dulu sudah pernah saya buat, yang kemarin ini kelas yang tadi baru. Kita bisa masuk ke kelas yang baru kita buat tadi. Kita klik di sini. Nah, tampilannya seperti ini. Secara umum mirip-mirip ya dengan Edmodo ataupun Classroom. Nah, ini apa yang mau kita share, topik dan sebagainya. Ini ada menu diskusi. Kalau kita mau melihat anggota kita, siapa aja di sini juga ada. Nih, misalkan kita mau membikinkan topik materi ya. Materi pertemuan 1 misalnya. Kita bisa tambahkan lampiran lampirannya berupa materi, file, atau kita bisa create tugas, ya, atau create kuis dengan kuisnya Edlink, atau kuis info, ataupun survei kayak polling yang ada di Classroom tadi, ataupun di Edmodo, atau kita bisa juga create event di sini. Nanti ini akan nge-share ke Google Calendar juga bisa. Misalkan ini karena saya share materi aja, jadi saya akan memilihkan materi lampiran di sini. Sorry, lampiran di sini. Nah, ini bedanya apa namanya Edlink dengan Classroom tadi atau Edmodo. Kita harus menambahkan dulu filenya ke library-nya Edlink. Kayak Edmodo ya, kita harus menambahkan dulu atau menguploadkan filenya. Beda kalau Classroom karena dia sudah embed atau terintegrasi dengan Google Drive, kita bisa langsung nembak ke Google Drive. Dan kita tambahkan filenya, kita pilih filenya. Misalnya sebentar, tadi kita taruh mana ya lupa. Oh ini kan mas. Nah ini misalnya saya unggah. Nah ini yang kalau sudah muncul di library-nya di sini, kita klik, baru kita pilih. Dia nanti akan di-attach ke sini. Kalau sudah kita share, bagikan, nanti akan muncul seperti ini tampilannya. Kalau membuat tugas seperti apa? Sama juga, bedanya di sini lebih mudah ya. Jadi satu tempat saja
tidak bisa semua, tugas bisa, kuis bisa, berbeda tadi dengan Classroom ya, yang ada menu tab yang sedikit berbeda, ada stream atau halaman untuk umum, menu tugas sendiri. Kalau ini dia sudah jadi satu. Misalkan ini tugas, topiknya, tambahkan tugas review 1 misalkan. Kita pilih yang tugas itu sekalian. Nah, kita harus buat dulu sesinya. Karena kalau tugas itu harus ada sesi-sesi itu, misalkan sesi minggu 1 atau minggu berapa gitu. Kita tambah dulu sesinya, misalkan hari ini ya jam 4 sampai jam 6. Misalkan ruangnya kita anggap gedung X, ruang Y misalnya. Di sesi itu pertemuannya maksudnya. Jadi ketika tugas ataupun ada materi ataupun kuis itu harus menempel di salah satu sesi. Ini hal yang berbeda dengan yang tadi Classroom atau Edmodo. Jadi kalau di Edlink di sini kita harus merencanakan dulu kita ada berapa sesi nih. Misalkan sesi 1 ini kita nggak usah minggu pertama seperti itu. Jadi kalau kita satu semester ada 16 pertemuan, jadi kita akan nanti membuat 16 sesi yang berbeda-beda. Sudah, kita tadi sudah sesi 1 ya. Terus itu kita pilih. Berarti tugas ini adalah tugas untuk sesi 1 ini. Tugas pembelajaran ke-1. Ini kalau sudah kita tutup di sini. Nah, ini kita set due date-nya atau tanggal terakhirnya kapan. Misalkan kita anggap aja tanggalnya kita buat tanggal Senin. Jamnya jam 9 malam misalnya. Ini kita bisa tambahkan gambar atau video atau dokumen juga Bapak Ibu sekalian. Nah, deskripsinya di mana? Di sini deskripsinya. Di sini. Nah, tugas dikumpulkan dalam bentuk rangkuman Word maksimal 2 halaman misalnya. Misalnya ya ini. Kalau sudah, kalau kita mau menambahkan file, misalkan ada file saya juga sama kayak tadi. Ini yang menurut saya agak kurang nggak enaknya ya di sini. Jadi setiap kita menambahkan file, kita harus tambahkan dulu di media library-nya Edlink. Tapi enaknya Bapak Ibu sekalian, sekali nih ke upload di sini, nanti kita bisa gunakan terus-menerus di kelas-kelas kita yang lain, seperti itu. Nah, ini kita tambahkan lagi, file lagi untuk catatan tugasnya, misalnya ya, anggap aja saya punya dokumen catatan di sini, print out. Enggak. Ini yang saya ambilkan. Tasnya. Jadi tugasnya nanti bisa mengadopsi di sini misalnya. Kalau sudah ini kita bisa share. Kita bisa juga sama, misalnya kita bisa schedulekan nanti atau sekarang. Kalau sekarang itu setelah dibuka. Kalau nanti masih belum berarti. Oke, sekarang aja langsung kita simpan. Nah, setelah disimpan, dia akan muncul. Sudah jalan nih timernya bahwa due date-nya 2 hari lagi. Sekali kelas dibuka, dia nggak bisa lagi tutup atau kita ubah bisa sih di sini. Kita kembali lagi, halaman kita nanti akan muncul di sini Bapak sekalian. Kembali lagi ke aktivitas pembelajaran ya. Ini ada. Nah, nanti kalau kita mau membuat tambah sesi lagi, itu kita tambahkan di sini. Dan sesi pertama ya, kita tambahkan. Ini nanti minggu kedua, minggu ketiga, kita bisa tambahkan di sini. Ada namanya di aktivitas pembelajaran. Jadi kalau di kuliah itu ini namanya minggu ya, minggu 1, minggu 2, minggu 3, atau kalau di kelas itu ya berarti pertemuan kelas. Misalkan kalau di sekolah itu pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan seterusnya. Misalkan ini sesi kedua, kita anggap minggu depan tanggal 18 misalnya, ruangnya sama gedung X, ruang Y, kita buat simpan. Dia akan muncul sesi tambahan di sini nanti. Nah, sesi kedua. Kita belum ada topik, belum ada materi, kita bisa menambahkan materi di sini nanti. Misalkan kita tambahkan materi apa? From materi, kuis atau tugas. Kan materi ya, kita tambahkan di sini. Nah, kayak tadi, kita tambahkan materinya itu tadi, share. Kalau kita mau kembali ke kelas yang tadi, kita bisa masuk ke menu tadi, masukkan ke sini, kembali ke halaman utama di sini.
tugas yang sudah kita post tadi otomatis akan muncul di halaman utama di sini. Ini ada tugas sesi ke-1 tadi ya. Nah, kalau siswa pengen mengumpulkan, dia tinggal klik di sini aja, nanti akan ada siapa saja setelah mengumpulkan. Karena ini belum ada itunya, belum ada apa namanya, belum ditutup, jadi kita belum bisa lihat siapa saja yang telah mengumpulkan. Nanti kalau dia sudah mengumpulkan, dia akan masuk di laporan sini, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini dia. Nanti ada tugas ini kan, nah ini ada setelah itu kan tugas nih. Kita bisa lihat materinya, dokumen yang di-download apa aja, ini akan muncul di sini semua nanti. Tadi kita baru buat 2 sesi ya, dari 1 itu 2, jadi baru muncul 2 sesi saja. Nanti kalau sudah banyak akan muncul banyak sekali, seperti itu. Ini tugas tadi. Nah, sama kalau mau join gimana di kelas Edlink ini? Kodenya di sini Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ada kode dari kelasnya, ini bisa kita salin, kita bagikan ke siswa kita, atau kita bisa juga QR code-nya ini yang bisa kita share ke siswa kita. Seperti itu. Nanti kalau sudah join berapa orang, dia akan muncul di sini, anggotanya seperti apa. Itu ya. Salah satu keunggulan lain daripada Edlink dari Edmodo ataupun Classroom adalah dia ada fitur chat di sini, pesan. Jadi kita bisa tambahkan kontak ya, kita bisa chat di sini. Jadi ada percakapannya secara individu seperti itu. Sama ini yang akan baru muncul di Edlink, ada fitur e-book gratis nantinya. Tapi ini belum ada ya. Ini kalau nggak salah baru muncul awal-awal tahun kemarin, tapi sampai sekarang belum muncul juga di sini. Ini tadi untuk Edlink-nya, bagaimana kita membuat postingan, bagaimana kita membuat tugas, dan nanti bagaimana kalau kita mengecek dan seterusnya. Begitu Bapak Ibu sekalian, nanti ketika detailnya di Edlink bagaimana, ini kelebihan dari Edlink, pertama dia berbahasa Indonesia, yang kedua dia sudah lengkap user guide-nya. Bisa dicek di sini tadi user guide-nya Edlink. Seperti itu.